Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah saat ini semuanya sudah berada di kelas 6. Oleh karenanya, semakin bertambahnya kelas, semakin bertambahnya usia kita, maka hendaknya disertai pula dengan semakin semangatnya untuk belajar dan semakin mandirinya kita, baik mandiri dalam belajar, mandiri dalam beribadah, maupun mandiri di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Oleh karenanya, mari kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semuanya kelas 6 yang Pak Ali banggakan. Mata pelajaran yang Pak Ali ampu pada tahun ini adalah fikih. Jadi kelas 4, 5, 6 fikihnya dipegang oleh Pak Ali Hasan ya. Nah, silakan dibuka halaman 5, buku paket halaman 5. Oke. Untuk semester 1 ini, materi kita adalah makanan yang halal atau makanan minuman yang halal serta makanan dan minuman yang haram. Jadi kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal, juga makanan dan minuman yang haram, termasuk jenis-jenis hewan yang dihalalkan dan juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan dilihat halaman 5. Dibuka bukunya halaman 5. A. Makanan halal. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang makanan yang halal, mungkin di antara kita ada yang biasa pergi ke pasar, atau mungkin pernah atau sering mungkin ya ke minimarket atau ke toko-toko. Di situ banyak jualan bermacam-macam, baik makanan maupun minuman. Coba dilihat di situ, apakah tertera label halal atau tidak? Kalau sudah tertera label halal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, maka berarti jenis makanan atau minuman tersebut sudah layak dihukumi halal. Jadi yang berhak mengeluarkan label halal di Indonesia ini dikeluarkan oleh MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Kalau BPOM itu adalah yang berhak mengeluarkan izin untuk peredaran benda atau barang tersebut. Itu BPOM-nya. Jadi anak-anakku, jadi dikarenakan mayoritas Indonesia ini agama Islam, bukan berarti semuanya Muslim, bukan. Ada pula yang non Muslim. Ada berbagai macam agama di Indonesia. Maka minimarket, swalayan atau bahkan toko itu pun biasanya menyediakan makanan dan minuman yang tidak halal. Mengapa? Karena memang ada juga konsumen yang non Muslim yang itu ingin membeli benda tersebut atau barang tersebut. Oleh karenanya, supaya kita merasa aman, setiap kita membeli sesuatu, lihat dulu ada label halalnya atau tidak. Tuan. Oke. Sekarang kita masuk pembahasan halaman yang kelima atau halaman 5.
A. Makanan halal. Makanan halal adalah semua makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Jadi makanan halal itu makanan yang diperbolehkan oleh Allah serta oleh Rasulullah. Kalau dihalalkan oleh Allah berarti tertera di dalam Al-Quran. Kalau yang diperbolehkan oleh Rasulullah tertera di dalam hadis. Ya, Rasulullah, hadis, Allah tertera di dalam Al-Quran. Jadi dalil bahwa makanan dan minuman tersebut berhukum halal ketika disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis atau As-Sunnah. Oke. Berikut beberapa firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan makanan halal. 1. Al-Quran Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah kamu semuanya yang halal yang ada di dalam bumi. Halalan thayyiban artinya yang halal dan baik. Jadi halalan thayyiban yang halal dan baik yang ada di dalam muka bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Anak-anakku semuanya, di dalam firman Allah ini Al-Baqarah 168, Allah menghalalkan semua yang halal dan baik. Jadi kalau mengandung unsur kebaikan di dalam tubuh kita, baik gizinya, manfaatnya, maupun menambah energi dalam diri kita, yang itu semuanya baik, maka berarti hukumnya adalah halal. Jadi kriteria halal itu 1, baik di dalam tubuh kita. 2, dia bersifat bersih, tidak kotor dan tidak najis. Ya, 1 tadi baik dalam tubuh kita. 2, tidak kotor maupun tidak najis. Yang ketiga, diperbolehkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah di dalam Al-Hadis. Tuh. Nah, ada lagi firman Al-Baqarah ayat 172. Redaksinya hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perintah di sini kulu, makanlah. Kita semuanya diperintah untuk makan. Min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Perintah yang kedua, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Setelah kita memperoleh makanan dan minuman yang halal, maka perintah Allah yang kedua adalah washkuru, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur itu luas, bisa langsung mengucapkan alhamdulillah, syukur lewat lisan kita, syukur lewat perbuatan kita dengan memperbanyak ibadah maupun menolong orang lain dan bersedekah. Itu bentuk syukur. Jadi asyukru bil lisan wa syukru bil arkan, syukur dengan perbuatan kita. Nah, sekarang yang kedua, hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini ada hadis, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainihima mushtabihatun, di antara halal dan haram, di antara kedua
syubhat itu tidak jelas antara halal dan juga haramnya. Contoh, barang temuan itu hukumnya adalah syubhat, tidak halal dan tidak haram sampai benda tersebut dapat diyakini kehalalannya atau keharamannya, namanya syubhat. Nah, anak-anakku semuanya, sebenarnya untuk mengetahui ini halal atau haram mudah. Tadi di awal pada menyampaikan dari logo halal. Yang kedua, asalkan makanan dan minuman itu membawa manfaat bagi tubuh kita, tidak kotor dan tidak najis, itu sudah mengandung unsur halal. Ya. Jadi membawa manfaat dalam tubuh kita, kemudian tidak najis dan tidak kotor, itu sudah halal. Paling kalau daging babi bagaimana? Daging babi sebenarnya justru malah banyak mengandung cacing pita dalam tubuhnya atau dalam dagingnya. Apakah membawa efek yang bagus dalam tubuh kita? Tidak, karena yang banyak cacing pitanya. Anggur atau toak, minuman keras, mengapa tidak boleh? Karena mengandung unsur haram dan itu disebabkan oleh kekerasan dalam minuman tersebut. Maksudnya bagaimana kandungannya bisa memabukkan atau mengandung merusak tubuh kita. Makanya minuman tersebut menjadi haram, merusak tubuh kita. Tidak ada manfaatnya, justru malah merusak organ-organ di dalam diri kita. Oleh karenanya Allah itu ketika mengharamkan makanan dan minuman pasti ada hikmah di dalamnya. Tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu namun tidak ada hikmah atau tidak ada manfaat di dalamnya. Itu ya anak. Oke. Sekarang halaman 7. Halaman 7. Paragraf yang kedua, silakan dilihat. Kriteria makanan halal dan baik yaitu halal lidzatihi. Cara memperoleh dan prosesnya halal serta cara menyajikan, mengantarkan, menyimpan dilakukan dengan cara yang halal. Jadi halal itu lidzatihi, wujudnya sendiri. Kalau haram ada dua, ada haram lidzatihi, ada haram lighairihi. Tapi kalau halal hanya satu, lidzatihi, wujud benda tersebut. Ya, wujud benda tersebut. Mulai dari proses pembuatannya, penyimpanannya, pengirimannya, semuanya dilakukan dengan cara yang halal. Paling apakah ada sesuatu yang halal lantas menjadi haram? Ada. Contoh misalkan, Pak Ali beli nasi pecel, ya, nasi pecel. Uang yang digunakan oleh Pak Ali ini adalah uang hasil curian. Apakah makanan ini menjadi haram? Iya. Sebab makanan yang dibeli dari uang hasil mencuri. Kalau sudah demikian berarti cara mendapatkannya haram. Memang nasi pecelnya halal, penyimpanannya halal, penyajiannya halal. Namun karena cara memperoleh atau cara mendapatkan uangnya dengan cara yang haram, maka nasi pecel yang kita makan berubah menjadi haram. Makanya harus hati-hati. Haram itu harus dihindari. Kita harus senantiasa mengkonsumsi yang baik dan tidak najis, yang membawa manfaat dalam tubuh kita. Mengapa? Supaya kita pun hatinya tetap terjaga bersih, akal kita tetap terjaga bersih, dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi halal lidzatihi, halal dari segi zatnya. Yang kedua, cara memperoleh juga halal. Cara memperoleh juga halal. Maksudnya bagaimana? Tadi Pak Ali sampaikan,
uang hasil beli atau uang yang digunakan untuk membeli ini uangnya haram, menjadi haram. Kalau misalkan cara memperoleh makanan ini misalkan dengan cara yang tidak bagus, merampok misalkan, atau mengancam, Bu, nasi pecel 1 bungkus, kalau nggak dikasih saya rusak dagangannya. Ini pun cara memperolehnya tidak halal. Makanan yang kita makan juga menjadi haram. C, cara memprosesnya juga halal. Memprosesnya halal, mulai dari cara masaknya, tidak bercampur barang yang haram, kemudian membungkusnya itu juga dengan cara yang halal. Yang D, cara menyajikan, membungkusnya dengan hati-hati. Apalagi yang paling penting lagi adalah ketika kita membeli sesuatu, orangnya ahli zikir, membungkus dengan bacaan zikir, bukan dengan ngobrol. Zikir, alhamdulillah, alhamdulillah. Membelikan misalkan nasi pecel ya, ini bungkusnya misalkan, ini bungkusnya, nasinya diambil bismillahirrahmanirrahim, ambil sayur lagi bismillahirrahmanirrahim, ambil lauknya bismillahirrahmanirrahim, dibungkus dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu jauh lebih bagus. Makanan yang akan kita makan semakin lebih berkah. Sangat berbeda ketika orang yang membungkus atau menyajikan ini justru malah ngobrol dengan teman-temannya. Apa yang terjadi? Ngapunten, mohon maaf, mungkin juga ludahnya keluar sedikit kemudian masuk ke dalam makanan yang disajikan. Ini harus berhati-hati. Jadi kalau membeli sesuatu, lebih baik kita pun juga berpikir, orang yang menjual juga ikut pikir. Itu jauh lebih bagus. Oke, yang kedua, semua makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Jadi semua makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Apakah ada balik binatang ternak tapi tidak halal? Ada. Ternak babi tidak halal, ternak anjing tidak halal. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya Pak Ali akan jelaskan kriteria binatang-binatang yang halal dan kriteria binatang yang haram. Untuk saat ini pengantar makanan dan minuman yang halal cukup di sini. Semoga dapat dipahami. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanya langsung ke Pak Ali. Terima kasih. Sehat selalu, tetap bersemangat.